Geopolitik dunia kembali memanas, terutama setelah konflik di Timur Tengah pecah, karena ini juga berpotensi mengganggu 20% suplai dan perdagangan minyak dunia. Bagaimana posisi dan strategi Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik? Sudah bersama kami, utusan khusus Presiden untuk Lingkungan Hidup dan Energi, Hashim Joyo Hadikusumo. Terima kasih Pak Hashim, sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia Special Interview. Bagaimana kabar Anda Pak Hashim? Cukup baik ya. Baik, Pak Hashim, kalau misalnya kita melihat tahun 2025 dan juga awal 2026 ini, seperti apa fondasi ekonomi Indonesia menurut Anda? Apakah ini cukup kuat untuk menghadapi situasi goncangan ekonomi dan juga situasi geopolitik yang saat ini sedang memanas? Ya, Mbak Maggie, terus terang saja saya sangat optimis mengenai masa depan ekonomi Indonesia itu sampai mulainya perang Iran, ya, itu hari Sabtu minggu lalu, ya. Kenapa? Karena saya lihat dasar fundamentals kita, dasar fundamentals ekonomi, dasar ekonomi kita sangat kuat, ya. Apalagi kalau kita lihat dengan negara-negara tetangga, ya. Kita dengan sebelum program-program yang Pak Prabowo semua mulai, ya sebelum itu kita tetap bisa maintain, kita bisa pertahankan laju ekonomi kan 5,2-5,3% per tahun. Kalau kita bandingkan dengan negeri jiran namanya Thailand 2% per tahun, ya. Thailand 2% per tahun, Indonesia 5,2. Nah, satu lagi ada negara namanya Vietnam. Vietnam bisa 8%, 8,1%. So saya memang optimis bahwa dalam 1-2 tahun kita bisa mencapai 8%. Nah sekarang, itu sebelumnya dimulai perang dengan Iran. Sekarang semua ramalan mengenai ekonomi dunia, sekarang kita harus revisi semua. Untuk Amerika, untuk Eropa, untuk Jepang, untuk Taiwan, untuk China, untuk Indonesia. Kenapa? Karena tiba-tiba seperti Mbak Maggie katakan, 20% supply minyak dunia sekarang terpengaruh dengan perang Iran, ya. Ada Selat Hormuz, ya kita semua tahu, Selat Hormuz 20% dari minyak dunia itu lewat Selat Hormuz. Sekarang selama 1 minggu sudah stop. Hampir 99,9% kapal-kapal itu berhenti, tidak bisa melalui Selat Hormuz. 1-2 kapal yang mencoba melalui Selat Hormuz kan dihantam, diserang oleh artileri, ya, dan rudal Iran dan kena terbakar. Nah, masalahnya apa? Banyak kapal-kapal tanker pemiliknya tidak mau suruh kapal-kapalnya melalui karena takut dihantam. Karena hampir semua kapal-kapal, Mbak Maggie, tidak tercover dengan asuransi. Coba ya, kapal yang nilainya berapa puluh miliar juta dolar kok bisa kena dan tidak tercover asuransi. So ini masalah sekarang ketidakpastian asuransi. Sekarang masalah supply minyak sudah hampir, ya sudah, dan harga minyak Mbak Maggie sekarang sudah $105 per barrel. So ini sekarang kita harus revisi. Ini sekarang ketidakpastian. Baik, strategi revisinya ini seperti apa ya Pak Hashim? Kalau kita melihat bagaimana diversifikasi sumber-sumber crude dunia dan juga kapal-kapal pengangkut minyak di berbagai samudra ini seperti apa Pak? Oke, begini, ini sekarang tergantung pada cadangan minyak kita. Kalau cadangan minyak Indonesia cukup bagus, ya. Kita bisa bertahan 1-2 minggu, saya dengar, ya. Sampai mungkin 3 minggu kita bisa cadangan minyak. Dan banyak negara lebih parah lagi, cadangan gas di Inggris misalnya hanya tinggal 2 hari. 3 hari dari sekarang, Inggris habis gas. Coba, Inggris, ya, negara maju kehabisan gas. Berarti apa? Mereka kan musim dingin. Ini berarti harga listrik dan harga gas itu akan naik semua, ya. So kita masih relatif oke. Masalahnya kalau perang ini berlangsung lama, yang saya maksud lebih dari 1-2 bulan. Nah ini bisa jadi masalah besar. Bukan untuk Indonesia saja, tapi seluruh dunia, ya. Termasuk China. China ada masalah besar. Karena tidak salah 60% minyak dari China itu berasal dari Teluk Arab, Teluk Persia. 60%, ya.
So sekarang problem bagi China 60% supply minyak itu sekarang terhenti. Coba dipikirkan. Itu bagaimana? So ini saya kira seluruh dunia lagi cemas, Mbak Maggie. Ya. Baik, tentunya Indonesia juga sudah menjalankan beberapa program untuk swasembada energi begitu ya. Dan kita melihat sudah menjalankan biodiesel B35, bahkan ini juga sudah menuju ke B40 dan ini juga akan sangat membantu nantinya tidak mengimpor minyak terlalu banyak. Bagaimana pandangan Pak Hashim terkait dengan Ya, program itu semua ini? program-program Mbak Maggie, itu semua program itu jangka menengah dan jangka panjang. Ya. Itu berarti apa definisinya adalah lebih dari setahun, itu nanti terdampak kita akan merasakan dampak positif itu tahun depan, ya 12 lagi. Tapi yang kita hadapi sekarang kan tahun ini. Ya. Tahun ini, berapa bulan ini jadi masalah. Ya. Dan kalau perang ini dengan Iran, Amerika, Iran, Israel ini berlangsung lebih dari 1 bulan, jadi kalau lebih dari 2 bulan ini bisa jadi masalah besar. Ya kalau $100 ke atas, ada yang bilang bisa dapat $200 per barrel minyak. Ini betul-betul ya jadi negatif sekali ya untuk seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Dan bagaimana Indonesia menjaga pasokan energinya ini tetap aman? Apakah sudah ada diplomasi dengan negara-negara lainnya? Ya. Saya dengar kita sudah mulai negosiasi. Ya begini, kita dengan perjanjian tarif, perjanjian perdagangan dengan Amerika yang menurut saya sangat-sangat menguntungkan Indonesia, kita akan switch dari supplier dari Timur Tengah, kita akan switch, kita akan membeli LNG, kita membeli minyak mentah dan produk dari Amerika senilai $15 miliar, ya. Hampir semuanya waktu itu $40 miliar itu dipasok oleh negara-negara yang bukan Amerika. Sekarang Indonesia akan impor. Selama ini kita beli dari LPG dari Amerika, tapi selain LPG kita akan beli LNG, kita beli minyak mentah, kita akan beli produk dari Amerika. Saya kira ini strategi dari pemerintah kita lebih banyak dari Amerika, bisa dari Afrika, bisa dari Nigeria, Gabon, supplier dari Afrika mungkin yang jadi pemasok kita. Mungkin Angola juga ya. So ini harapan kita alternatif sumber-sumber minyak dari negara lain yang selama ini yang kita beli sekarang kan dari Saudi, dari Irak, dari negara Teluk. Baik, tadi Pak Hashim juga sudah menyebut terkait dengan US tariff begitu ya. Dan sebelumnya 2 minggu lalu Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto dan juga Mari Elka Pangestu juga sudah menjelaskan terkait dengan negosiasi tarif ini sebenarnya sangat menguntungkan apalagi kalau sudah sign ART ini. Apakah Pak Hashim juga bisa mengelaborasi lebih lanjut terkait dengan hasil negosiasi ini bagaimana menguntungkan Indonesia? Ya begini, banyak orang mengkritik kehadiran Pak Prabowo dan Indonesia di Board of Peace, Dewan Perdamaian. Tapi ini ada kaitan, ya. Karena kita ikut Board of Peace, kita bisa menjaga kepentingan rakyat Palestina supaya kita bisa ikut menentukan. Ya, saya mau ingatkan ya kepada para pemirsa, Indonesia bukan satu-satunya negara ya mayoritas Islam yang ikut Board of Peace. Ada banyak negara-negara Muslim yang ikut Dewan Perdamaian, antara lain Maroko, Jordania, Mesir, Azerbaijan, Kazakhstan, Emirat Abu Dhabi dan Dubai. Mereka semua anggota Board of Peace. Bukan hanya Indonesia saja, ya. Banyak negara Muslim Islam yang ikut dalam Board of Peace. Nah, salah satu tujuan Pak Prabowo adalah ini adalah suatu plus point dalam negosiasi sama Presiden Donald Trump. Karena Presiden Donald Trump ini orangnya sangat rasional tapi juga terbawa emosi. Kalau dia sesuka seseorang, dia akan lebih lunak dan lebih lembut dalam negosiasinya. Itu sudah terbukti. Dan ternyata saat ini Donald Trump ini nampaknya sangat suka sama Pak Prabowo. Sangat suka. Ini saya sudah dengar dari kawan-kawan orang Amerika. Ya. Dan antara lain dia suka karena Pak Prabowo menawarkan
ikut dalam Board of Peace, ya enggak? So ini ada kaitan. Ini namanya diplomasi. Diplomasi ini sangat-sangat penting, ya. Dan kita ada hubungan pribadi, ya. Chemistry orang bilang, personal chemistry antara pemimpin negara-negara besar. Indonesia dianggap negara besar, ya. Indonesia negara sangat besar, sangat disegani dan dihormati Amerika. Dan pemimpinnya dihormati dan disukai oleh pemimpin Amerika. Sangat penting. Dan perjanjian kita, ya perjanjian dagang sangat-sangat menguntungkan. Ibu Mari sudah jelaskan, Pak Airlangga, lebih dari 1.000 item, 1.000 bahan yang ekspor dari Indonesia itu masuk ke Amerika tarif 0%. Tarif 0%. Termasuk apa? Termasuk tekstil dan barang-barang tekstil. Termasuk garments. Itu masuk 0% tarif. Itu luar biasa. Itu suatu prestasi yang amat luar biasa. Sayangnya banyak masyarakat Indonesia belum mengerti makna, dampak daripada prestasi ini. Ya. Para ahli dan para pelaku usaha mengerti bahwa ini sangat menguntungkan Indonesia. Dan banyak pekerjaan Indonesia, bahkan belasan juta pekerjaan Indonesia tergantung pada perjanjian seperti ini. Ya. So ini rakyat kita harus juga menilai, ya kita masuk Board of Peace, banyak negara Islam. Kalau saya hitung lebih dari 10 negara mayoritas Islam dan negara Islam masuk ke dalam board, termasuk Pakistan. Pakistan masuk dan sangat dekat dan mendukung Donald Trump. Ya, Perdana Menteri Shahbaz Sharif sangat mendukung dan dekat. Nah ini. Dan untuk Indonesia hasilnya apa? Hasilnya sangat positif. So kira ada kaitan memang. Indonesia sekarang jadi penghasil nikel dan produk-produk nikel, ya, apa yang diolah di Indonesia yang terbesar. Kita kalau salah kita terbesar di dunia. Kita melebihi Rusia, kita melebihi negara-negara lain. Saya juga pernah hadir di beberapa forum dan Pak Hashim juga selalu menekankan begitu ya. Masalah terbesar Indonesia bukan sekadar anggaran, kebijakan, tapi ini terkait dengan birokrasi. Yes. Seperti apa birokrasi yang menjadi kendala untuk masa depan Indonesia? Ya, memang birokrasi begini ya. Birokrasi, kalau saya sebut birokrasi bukan hanya masalah korupsi. Itu memang korupsi itu memang menjadi penyakit dan sakit. Kita semua alamilah, kita semua jadi korban. Seluruh bangsa Indonesia korban dari korupsi. Tapi selain itu adalah perizinan, ya, perizinan dan aturan yang berlebihan. Berlebihan. Kalau nggak salah ada puluhan ribu aturan yang berlaku. Yang sepertinya saling ada tumpang tindih, ada saling kontradiktif, saling berbentur dan sebagainya yang jadi Pak Presiden frustrasi, banyak menteri frustrasi. Ya ini yang kita hadapi. Ini kan warisan kita dapat dari puluhan tahun, bukan hanya dari Presiden Jokowi, bukan, tapi sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya. Nah, ini yang kita harus hadapi. Banyak aturan-aturan yang sebetulnya tidak relevan, tidak sebetulnya menguntungkan negara dan bangsa. Yang ini yang kita harus hapus, ya. Nah ini misalnya undang-undang, kita sekarang lagi rancang undang-undang perumahan. Saya kan Mbak Maggie sudah tahu kan, saya juga dapat tugas untuk membantu pemerintah untuk mendorong program perumahan. Kenapa? Karena perumahan ini banyak, puluhan juta bangsa Indonesia masih menunggu rumah yang layak. Banyak tinggal di tempat-tempat kumuh. Ya, tidak ada air, tidak ada tempat untuk cuci, untuk mandi, dan air bersih dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nah itu, tapi perumahan pada saat kita dorong, kita kembangkan, ini juga dampak positif bagi ekonomi. Karena ternyata ada 185 bidang ekonomi tergantung pada konstruksi dan perumahan. Misalnya mebel. Setiap kali kita bangun apartemen atau rumah, ya kita perbaiki rumah di pedesaan, kita bangun apartemen di perkotaan, perlu mebel, perlu tempat tidur, perlu meja makan, ya enggak? Perlu perabotan.
Terus perlu apa lagi? Nanti setiap rumah mungkin perlu televisi atau radio atau mesin cuci dan sebagainya dan sebagainya. Ini dampak terhadap ekonomi. Kita rencanakan setiap tahun 3 juta ya apartemen dan rumah ya. Dan ini perlu semuanya itu dampak. Belum termasuk kabel listrik, belum termasuk bolam listrik, ya dan sebagainya. Belum termasuk meter listrik. Setiap rumah kan perlu meteran listrik. Itu juga perlu, ya. So ini dampaknya juga semen, besi baja dan sebagainya, kayu yang diperlukan, ya. Baik. Ini yang dampak dan masalahnya ya agak ini kan birokrasi banyak perumahan ditentukan bukan hanya Kementerian Perumahan, Kementerian Agraria ya pertanahan terlibat. Pak Nusron sangat membantu, tapi beliau juga ada aturan-aturan. Terus ada Menteri PU kan sediakan air bersih, sediakan jalan dan sebagainya. Itu ada kaitan juga ya. So ini ya birokrasi lah ya. Jadi ini adalah salah satu contoh begitu ya, bagaimana birokrasi ini bisa menghambat program prioritas Presiden yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah dengan anggaran yang cukup besar ya Pak Hashim, 58 triliun rupiah. Seperti apa progresnya? Progresnya terus terang aja agak lambat karena birokrasinya, saya harus akui lah ya. Ini kementerian kan selama Presiden Pak Jokowi kan tidak ada Kementerian Perumahan. Ada Direktorat Jenderal Perumahan di dalam Kementerian Pekerjaan Umum ya dan Perumahan Rakyat. Sewaktu itu ya menurut para ahli ya para pelaku usaha perumahan tidak dapat prioritas dari pemerintah sebelumnya. Sekarang dapat prioritas, tapi kita harus bikin baru suatu lembaga, satu birokrasi perumahan, Kementerian Perumahan. Itu perlu waktu. Rekrut orang, rekrut pejabat, terus mengisi pejabat-pejabat itu perlu waktu itu makan waktu 6 bulan lebih. Terus untuk mulai ya program-program yang sebelumnya disusun oleh Pak Jokowi dan menterinya sebelumnya itu harus. Nah sekarang ini betul-betul pure Pak Prabowo. Proyek perumahan tahun ini adalah pure semata-mata itu pure murni Pak Prabowo. Ini dijalankan Pak Marwar Sirait. So ini memang agak lama karena lembaga baru. Ya. Baik, memang selama ini mungkin rumah dipandang sebagai komoditas ya, bukan hak sosial. Sebenarnya rumah ini adalah hak sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai identitas di Indonesia ini, mempunyai hak untuk mendapatkan hunian yang sesuai juga ya Pak Hashim. Terkait dengan rumah ya Pak Hashim, karena ini kan bulan Maret, semua orang harus bayar pajak begitu ya. Maret, April, semua harus file SPT kita dan lain-lain. Dan Pak Hashim, saya juga pernah ingat terkait dengan tax amnesty begitu ya. Anda juga pernah menyebut nantinya ada kemungkinan kebijakan tax amnesty ini akan diintegrasikan dengan housing bond. Bagaimana progresnya saat ini? Apakah masih ada tax amnesty atau enggak nih Pak? Gayanya aja luar biasa nih. Itu betul, itu gagasan saya. Dan itu belum waktu itu. Ini kan progresif banget Pak Hashim. Ya, so itu ini ide saya. Ini terus terang saja saya belum perjuangkan ini karena sudah ada banyak ide-ide kan jalan tapi saya kira pada satu ketika kita harus. Nah, tax amnesty ini kan sudah 2 kali dilakukan dalam kalau salah 12 tahun, 13 tahun ya. Dan terus terang aja tax amnesty kalau kita lihat dan menurut banyak ahli dampaknya tidak terlalu positif ya. Itu lebih banyak semu. Ini ada ya angka-angkanya ya paper shuffling seperti ini tapi tidak ada dampak real kepada ekonomi Indonesia. Itu jadi masalah. So, kalau tax amnesty semata-mata saya tidak mendukung terus saja ya. Saya lebih senang kalau ada suatu fundraising berarti obligasi ya, obligasi itu dengan tujuan tertentu supaya itu langsung ada dampak terhadap ekonomi real ya. So misalnya kalau kita bisa tawarkan kepada orang Indonesia yang punya uang di luar negeri ya supaya nanti misalnya kita pemerintah Indonesia keluarkan obligasi khusus untuk perumahan, nanti itu bisa dianggap nanti semacam amnesti
masuk ke SPT pajak, itu nanti asal usulnya tidak akan diusut. Itu ide saya kan waktu itu. Iya, Tapi ide itu saya belum kembangkan karena ya terus saja begitu banyak tugas, banyak tugas, satu persatu lah. Ya. Tapi dengan mudah-mudahan dengan Menteri Keuangan baru mungkin bisa diperhatikan dan nanti saya akan cari waktu yang tepat untuk bicara mengenai itu. Apakah konflik energi global saat ini adalah momentum yang tepat begitu ya untuk konversi energi? Mungkin kalau misalnya kita lihat sekarang juga sudah banyak mobil listrik, motor listrik. Apakah ini adalah momentum yang tepat juga? Yes, saya kira ya ini sebenarnya perjuangan Pak Prabowo sudah 15 tahun sejak dia calon wakil presiden 2009. Kalau Mbak Maggie bisa perhatikan sejak dulu 15 tahun Pak Prabowo sudah perjuangkan swasembada pangan, swasembada energi, terus ketahanan air bersih. Itu air juga itu kan Pak Prabowo sudah perjuangkan sudah lama ya. Nah ini energi, dan sekarang kita lihat karena kita tidak swasembada energi, kita sekarang lagi rentan posisi kita, rentan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di luar negeri. Ya, dulu perang Ukraina yang sedang berlangsung, sekarang perang di Teluk. Saya khawatir perang Iran ini akan berlangsung lama. So ini Pak Prabowo juga kalau berlangsung lama ya jadi masalah. Maka sekarang dengan ini adalah suatu saat yang tepat untuk kita percepat ya program-program untuk swasembada energi. Ya salah satu adalah dari nabati ya, dari bioenergi ya, dari etanol ya, dari pohon aren atau dari tebu ya dan sebagainya. Sekarang tepat ini sekarang ini untuk proses akselerasi. Baik, Pak Hashim. Tentunya supaya Indonesia juga bisa tidak terlalu terdampak dari konflik Timur Tengah ini, Indonesia sangat kaya begitu ya, mempunyai salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Bagaimana mulai tahun 2026 ini Indonesia bisa menjadi pemain utama, terutama di industri nikel ini, Pak? Oke, so industri nikel ini kita beruntung ada investor-investor terutama dari China yang berani menanam modal besar puluhan miliar dolar untuk kembangkan, dan dalam masa 8 tahun ya, 7 tahun singkat sebetulnya, Indonesia sekarang jadi penghasil nikel dan produk-produk nikel ya yang diolah di Indonesia yang terbesar. Kita kalau salah kita terbesar di dunia. Kita melebihi Rusia, kita melebihi negara-negara lain. Nah, sekarang yang kita harus menjaga adalah stabilitas harga. Karena menurut para ahli juga, harga nikel ini dianggap terlalu rendah. 15.000 ton ya untuk nikel itu terlalu rendah. So ini sekarang pemerintah lagi mau atur produksi kan, RKAB ya, RKAB itu kuota produksi kan dibatasi. Ini tujuannya untuk menaikkan harga supaya penghasilan untuk negara itu tetap tinggi ya. So ini yang kebijakan yang harus diambil, yang kita harus betul-betul perhatikan tren ya harga ya dan demand and supply ya, kebutuhan dan pasok dunia ya. So ini yang diperhatikan oleh pemerintah. Baik. Kalau misalnya kita melihat industri nikel, hilirisasi dan lain-lain, pastinya ada terkait dengan tambang begitu ya Pak Hashim. Nah, industri tambang ini sering dikritik karena lingkungan dan konflik sosial. Menurut Pak Hashim, seperti apa model industri tambang yang ideal, kuat secara ekonomi dan tentunya juga memenuhi standar ESG? Oke, saya kira di sini kita lihat ada tambang-tambang yang dikelola oleh pemilik atau perusahaan yang sangat bertanggung jawab. Ini ada beberapa. Salah satu namanya Vale. Vale itu sepertinya perusahaan Brazil, tapi ini lewat Kanada, lewat perusahaan. Itu Vale itu sangat bertanggung jawab. Mereka sangat bagus untuk memelihara dan restorasi tambang-tambang mereka ya. Dan ada juga perusahaan-perusahaan China yang bagus juga ya. Kita sudah lihat ada beberapa, saya meninjau juga, saya juga terkesan mereka. Tapi ada juga kita akui ada yang liar, ada yang nakal, ya.
dalam negeri dan luar negeri ada pengusaha yang nakal. Nah, ini Pak Prabowo kan sudah bikin satgas penertiban tambang ilegal untuk menindak dan untuk betul-betul menegakkan hukum. Banyak tambang-tambang yang diurus dan dikelola dengan cara tidak baik. Ini banyak, ya. Dan juga kita harus ada tambang-tambang yang saya kira tidak baik. Kan ada 4 tambang waktu itu diberikan izin di Raja Ampat misalnya, ya. Pak Prabowo kan batalkan kan, dicabut izin-izinnya karena ternyata akan mengganggu ekosistem kan Bu, ya, Mbak Maggie, ya. So ini yang contoh Pak Prabowo sudah menindak. Ya, terus ada satu lagi di Aceh, ada milik perusahaan asing. Di Aceh ada ditutup, dicabut. Dia sedang ini appeal, ya, perusahaan emas di Aceh karena dianggap bertanggung jawab atas ini. Ada banjir, ya, terus ada menewaskan, mungkin itu sedang dikaji. Ini ada tindakan yang tegas, ya. So ada banyak tambang ilegal sudah dikuasai oleh negara, tambang ilegal, tambang liar. Itu saya kira cukup bagus, gitu, ya. Baik, untuk menjaga lingkungan hidup kita semua, tentunya ini juga ada program yang sangat terdepan begitu ya, terobosan baru, waste to energy. Seperti apa Pak progresnya sampai saat ini? Saya dengar progresnya juga bagus. Sudah diputuskan ada 30 kota dan kabupaten yang akan didukung pemerintah. Ya. Ini berarti apa? PLN itu nanti akan disubsidi oleh APBN. Ya. So PLN akan bayar fee yang layak, yang fair kepada investor, ya. Tapi nanti PLN, supaya PLN tidak rugi, PLN akan nanti dikasih subsidi oleh APBN. Ini ada dampak 2 hal. Satu ekonomis tentu, ya. Tapi yang hal kedua adalah untuk lingkungan hidup. Ya, kita lihat kemarin ada longsor, ya. Saya dengar di Bantar Gebang ada longsor, gunung sampah itu longsor, menewaskan, saya baca 4 orang. Ya, dan puluhan orang terluka. Itu dampak yang sudah, ya, dampak sosial ekonomi yang sangat negatif, ya. Nah, dari 34, 16 saya dengar sudah layak untuk dibangun. Kenapa? Karena 16 itu produksi, ya, kalau saya pakai istilah produksi sampah itu lebih dari 1.000 ton per hari. Kalau Jakarta, Mbak Maggie, itu lebih 8.000 ton per hari. Maka itu besar sekali gunung sampahnya. So itu 16 sedang dilaksanakan. Ya. Saya kira cukup bagus progresnya. Baik, kalau misalnya kita lihat salah satu sumber dana waste to energy ini kan dari Danantara, ya Pak. Bagaimana kinerja Danantara menurut Pak Hashim? Begini, so Danantara dirancang sebagai mitra atau partner dari investor luar negeri atau dalam negeri yang ingin suatu kenyamanan atau keteduhan atau rasa adem supaya ada partner pemerintah, ya. So Danantara sebagai mitra tapi sebagai investor, bukan sebagai operator, ya. Yang kelola nanti swasta, tapi ada kehadiran dari pemerintah supaya ini ada kehadiran. So ini memberikan suatu kenyamanan, level of confidence and comfort untuk investor-investor dari luar negeri. Itu Danantara. 41% anak-anak masuk sekolah tiap hari di Indonesia, itu mereka tidak sarapan pagi karena orang tuanya terlalu miskin. Hal-hal yang menurut Pak Hashim akan menentukan masa depan Indonesia, terutama di tahun 2026, 2027, dan 2028. Oke, saya kira pertama perang Iran dan Amerika ini berlangsungnya berapa lama? Kalau selesai dalam 1-2 minggu, saya kira dampak negatifnya masih bisa di-handle lah, bisa ditangani dengan baik. Kalau berbulan-bulan, itu sulit diprediksi, ya. Nah, yang kedua yang kita lihat, ya, aspirasi masyarakat.
Banyak yang sekarang inginkan lapangan kerja. Ya. Banyak orang yang sekarang aspirasinya pekerjaan, ya enggak? Kita program anti korupsi sudah ditegakkan dan sudah di-enforce langsung dan itu sudah cukup bagus sekali menurut saya. Tapi itu oke, anti korupsi jalan terus. Tapi sekarang kita harus menciptakan lapangan kerja. Nah ini salah satu harapan dari kesepakatan kita dengan Amerika dengan 0% tarif ya untuk 1.000 items lebih, ini kan bisa menjamin kelangsungan dan kita menciptakan lapangan kerja lebih banyak ya. So itu saya kira dalam 1-2 tahun job creation, lapangan kerja. Maka saya begitu antusias dan sangat saya gencar ya untuk mendorong program perumahan karena perumahan ini akan menciptakan jutaan lapangan kerja. Terus ketiga mengenai program MBG, makanan bergizi gratis. Dari puluhan ratusan juta makanan yang disajikan ya 62 juta per hari kan. Target akhir tahun ini 82 juta. Penerimaan manfaat, termasuk 4 juta ibu yang sedang hamil. Ini dampak ekonominya luar biasa. Kita sudah hitung, setiap dapur MBG itu kan mempekerjakan 51 orang. Di luar MBG ada juga orang yang kerja untuk yang pasok, yang supply dapur-dapur kan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, mak-mak di pedesaan yang supply telur, yang supply atau pasok kelor, sayuran, terus daging ayam, ya, terus susu dan sebagainya. Itu dampak ekonominya luar biasa. Semaka kita sudah hitung pada saat nanti akhir tahun 30.000 dapur itu beroperasi. Itu kali 51 orang, berarti ada 1,5 juta pekerjaan baru. Di luar itu juga ada 1,5 sampai 3 juta orang yang kerja untuk orang yang pasok barang. Ya, bisa paham ya. So dulu yang punya penunggasan ya, penunggasan ayam-ayam yang menghasilkan ayam, susah jual ayamnya dulu ada kelebihan ayam. Dulu yang supply telur sebelum MBG 2 tahun susah jual telur, banyak kelebihan telur, kelebihan ayam. Sekarang kekurangan telur, kekurangan ayam, maka harga ayam kan naik. Nah, ini nanti akan menciptakan pengusaha-pengusaha ya kecil menengah akan pelihara ayam, pelihara penunggasan ya. Terus nanti supply telur, supply dan lain. So ini akan nanti stimulus ekonomi. Nah ini akan dirasakan akhir tahun dan tahun depan. Ya. Sudah dirasakan tapi dampaknya yang penuh, yang full itu tahun depan. 82 juta orang akan dapat makanan gratis. Menurut polling ya dari pemerintah sebelumnya, ya, kabinet sebelumnya, kabinet Pak Jokowi ya. 41% anak-anak masuk sekolah tiap hari di Indonesia itu mereka tidak sarapan pagi karena orang tuanya terlalu miskin. Sekarang pemerintah menyediakan makanan gratis bagi orang tuanya. Mereka kan tidak perlu keluarkan uang untuk jajan atau apa, ya enggak, mereka bisa hemat kan, mereka bisa untuk lain-lain. Ya bisa beli pakaian, tapi makanan sudah terjamin untuk anak-anak yang itu. So ini ada tujuan kesehatan, tapi juga tujuan edukatif, pendidikan, tapi tujuan ekonomi. So maka ya ini mungkin jawaban panjang sekali, tapi saya sangat optimis ya bahwa nanti akhir tahun ini, tahun depan terasa pembangunan. Dan kita akan rasakan dari perumahan, dari MBG, dan program-program lain. Kan ada check-up gratis. Sudah 71 juta bangsa Indonesia sudah check-up gratis. Banyak diantaranya, puluhan juta yang belum pernah sampai tahun ini mengalami atau bisa mendapat manfaat check-up gratis. Apa itu check-up gratis? Kesehatan, pemeriksaan kesehatan. 71 juta.
itu akan nanti punya dampak ekonomis. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang selama ini sakit dan tidak dapat pengobatan, karena sudah check up dini, ketahuan mereka kena misalnya TBC, atau misalnya ada banyak kusta, ada banyak yang kena kusta juga. Ini kita bisa segera obati supaya nanti di masa depan tidak akan menjadi beban. Karena setiap orang sakit kan itu harus ada pengeluaran, itu kan menjadi beban negara. Kita harus mencegah tapi kita harus mengobati dengan pemeriksaan dini, namanya check up gratis. So banyak program-program yang sangat bermanfaat, yang saya kira akan terasa dampak positifnya tahun ini dan tahun depan. Baik, Pak Hashim tadi sudah membahas 2 program prioritas Presiden, yang satu MBG, yang kedua adalah Rumah Rakyat begitu. Ada satu lagi, Koperasi Desa Merah Putih, mungkin mau dijabarkan juga? Ya, so Koperasi Desa Merah Putih sebetulnya ini semacam gagasan dari kakek kami, ya, kakeknya Pak Prabowo dan saya, namanya Raden Mas Margono Djohadikusumo. Beliau dikenal sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI). Beliau ketua pertama Dewan Pertimbangan Agung, dulu namanya Dewan Pertimbangan Agung. Dia ketua pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Tapi banyak orang tidak tahu bahwa kakek kami, yang Margono, yang Kakung, dia adalah salah satu pelopor gerakan koperasi Indonesia. Salah satu pelopor bersama Pak Hatta, wakil presiden pertama. Pak Hatta dan Pak Margono adalah sahabat sampai mereka meninggal. Mereka 2 sahabat. Mereka dua-duanya pelopor gerakan koperasi. Dan Koperasi Desa Merah Putih sangat-sangat didorong Pak Prabowo, karena ini adalah salah satu ide dari yang kami. Koperasi Desa Merah Putih untuk menjadi alternatif atau pilihan lain daripada yang lain-lain. Misalnya ada Alfamart, ada Indomart, dan ada Transmart. Itu nggak apa-apa. Menurut saya bolehlah. Ini saya mungkin beda pendapat dengan ada salah satu menteri, ya. Bolehlah, nanti ada kompetisi kan. Kalau Desa Merah Putih tujuannya adalah untuk menyediakan supply barang-barang secara murah. Misalnya obat. Nanti ada gerai-gerai apotek, itu nanti supply atau jual obat-obat murah. Terus apa lagi? Pupuk itu nanti disebutnya ke Koperasi Desa Merah Putih. Dan ada lain-lain. Akan disediakan nanti tempat untuk menyimpan barang, cold storage. Terus nanti disediakan tiap koperasi akan usahakan 2 truk, 2 kendaraan untuk nanti antar barang produksi dari desa itu kepada misalnya ke kota-kota besar, ke pasar-pasar besar dan sebagainya. So ini akan menjadi alat dari koperasi, alat dari desa itu. Tapi saya kira pemerintah tidak berniat untuk menutup Alfamart atau Transmart atau apa. Biar aja saingan. Karena ada saingan. Kalau ada koperasi Desa Merah Putih tidak ada saingan, itu juga kurang baik. Ya, monopoli sebenarnya kurang baik. Harus ada, kita biarkan rakyat, konsumen mau beli dari koperasi Desa Merah Putih atau beli dari Transmart, Alfamart, Indomart, atau beli dari warung-warung, bisa kan lebih baik untuk konsumen, lebih baik untuk warga desa. Itu tujuan Pak Prabowo dan pemerintah. Baik, semua program pemerintah, terutama 3 prioritas program pemerintah ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan tentunya end game-nya adalah menghilangkan kemiskinan dan menciptakan Indonesia emas. Terima kasih Pak Hashim sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Special Interview. Demikian CNN Indonesia Special Interview, saya Maggie Kalista. Terima kasih dan sampai jumpa.